selamat pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan belajar firman Tuhan, dan pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai ayat 13. Silahkan nanti untuk dibaca di Alkitabnya masing-masing ya. Nah, di sini kita akan bersama-sama belajar dari Yeremia. Nah, di kisah ini kita belajar bersama tentang bagaimana kita harus bertobat ya dari segala dosa-dosa kita. Nah, berapa sering kita datang kepada Tuhan untuk meminta ampun atas segala dosa-dosa kita? Sering ya. Jadi ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan untuk memohon ampun, untuk mengakui dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan atas dosa-dosa kita, dan bersyukur kita punya Tuhan, punya Allah yang terus memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya, bertobat dari segala dosa-dosa kita. Tidak hanya sekali, 2 kali, 7 kali, tapi berulang kali. Kapanpun kita bisa datang kepada Tuhan untuk meminta ampun, untuk memohon pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, manusia seringkali membuat batasan-batasan ketika memberikan pengampunan kepada orang lain karena menganggap bahwa dirinya benar. 1 kali, 3 kali cukup. Itulah manusia, berbeda dengan Tuhan kita ya. Di sini ada satu contoh ketika bangsa Israel dan Yehuda sering melawan Tuhan. Mereka menyembah Baal, dan itu dilakukan tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali, tapi sering kali mereka sadar, mereka bertobat, meminta ampun kepada Tuhan, mengakui dosa-dosanya, tapi jatuh lagi ke dalam dosa, bertobat lagi di hadapan Tuhan, mengakui dosanya, kemudian jatuh lagi ke dalam dosa, dan berulang kali, dan terus dilakukan oleh bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda. Nah, apakah Tuhan marah kepada mereka? Iya, di ayat 12 dan 13 di sini dikatakan bahwa Tuhan murka kepada mereka. Tapi dengan kemurkaan Tuhan kepada mereka, apakah Tuhan membuang bangsa Israel, membuang bangsa Yehuda itu jauh-jauh dari Tuhan? Ternyata tidak ya. Yuk kita lihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 ya. Ya, kita lihat bersama-sama dari Yeremia pasal 3 ayat 12 sampai 13 ya. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya, hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaramu, demikianlah firman Tuhan. Nah, di sini Yeremia mengumpamakan orang-orang berdosa itu, yaitu bangsa Israel itu, seperti seorang perempuan yang nakal ya, seorang perempuan yang tidak menghormati Tuhan. Nah, itu diumpamakan seperti itu, dan Tuhan bilang ya di ayat yang ke-13, hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan. Akui kesalahan-kesalahan itu, dan Tuhan yang akan mengampuni. Tuhan marah, Tuhan murka atas dosa manusia, tapi Dia juga merangkul setiap orang-orang yang berdosa di dalam dunia ini. Nah, dari sini kita bersama-sama belajar ya, dari Yeremia ini kita bisa belajar apa ada orang yang perlu kita doakan ya. Mungkin supaya mereka bertobat, supaya mereka mengakui dosa-dosanya dan berbalik kepada Tuhan. Ada nggak punya teman, punya saudara atau anggota keluarga yang perlu kita doakan supaya mereka bertobat dari dosa-dosanya? Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika kita melakukan satu kesalahan atau satu dosa, nah, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita, kita menyadari bahwa kita sudah berdosa, mengakui di hadapan Tuhan, dan kita memohon pengampunan dari Tuhan. Dosa apa itu contohnya? Ya, berbohong,
ya, bohong kepada orang tua, berbohong kepada teman atau kepada guru, atau terkadang anak-anak suka iseng menghina temannya atau bahkan menghina gurunya, mengejek gurunya, tidak menghormati gurunya, tidak menghormati orang tua. Nah, itu juga adalah dosa. Selain itu, juga mencuri barang milik orang lain. Ada teman yang punya barang bagus, nah kita ambil gitu ya tanpa pengetahuan teman kita. Nah, itu adalah perbuatan mencuri dan itu berdosa di hadapan Tuhan. Dan masih banyak contoh-contoh lain tentang dosa. Ketika kita melakukan dosa, datang kepada Tuhan, akui di hadapan Tuhan dengan penuh kesadaran, dan kita mohon ampun kepada Tuhan, kita bertobat dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Nah, hari ini ada 2 hal penting ya ketika kita belajar dari Yeremia ini, akui dosa dan juga kita berdoa untuk orang lain yang saat ini mereka hidup dalam dosa dan supaya mereka bertobat kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau akan menolong kehidupan kami senantiasa. Ingatkan ketika kami melakukan dosa, biarlah kami dengan penuh kerendahan hati, penuh kesadaran bahwa kami berani mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun kepada Tuhan karena Tuhanlah yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan ketika kami melihat orang lain melakukan dosa, biarlah kami berdoa untuk mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh bertobat dan mereka boleh kembali ke jalan benar, kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntunlah hidup kami sehingga kami hidup benar di hadapan Tuhan, hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan juga seluruh aktivitas kami hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Habatus Renungan Harian Anak.